Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kali ini saya bisa menyapa lagi teman-teman lewat video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya dan tentunya bahagia selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan buat donat yang empuk lembut dengan cara menggunakan yang berbeda dari video-video saya sebelumnya. Dan ini bisa lihat ya, hasil donatnya tuh lembut banget, seratnya bisa dilihat ya, ini halus dan donatnya benar-benar yang empuk banget. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa ya. Dan semoga menjadi pahala, sukses selalu dunia akhirat, dilancarkan rezekinya, sehat tentunya, bahagia, dan diangkat dari segala kesulitan-kesulitan. Oke, ini langsung aja. Pertama-tama siapkan tepung protein tinggi 500 gram, kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Nah, untuk resepnya teman-teman lihat aja di kolom deskripsi, klik aja ya judulnya, di bawah judul nanti ada resepnya ya. Oke, setelah semua bahan kering kita aduk hingga tercampur rata, kemudian kita siapkan untuk bahan cairnya. Ini saya timbang ya, untuk bahan cairnya itu 320 gram, 3 kuning telur dan susu cair. Kalau teman-teman mau diganti dengan air juga boleh ya. Nah, untuk susunya ini saya pakai suhu dingin ya, atau susu dingin. Ini dari kulkas ya. Nah, kemudian masukkan secara bertahap dan diaduk dengan baik ya, dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru ya teman-teman, jadi aduk aja dengan baik supaya nanti hasil donatnya itu bisa maksimal ya. Jadi menghasilkan donat yang empuk, lembut, seratnya juga halus. Nah, oke, setelah tercampur rata ini saya masukkan 50 gram butter. Ini butter BOS atau bisa dibilang room butter ya. Kemudian tambahkan juga 7 gram garam. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai butter dan adonan ini tercampur rata ya, atau sampai setengah kalis. Nah, ini tujuan dari kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya, supaya serat donat itu terbentuk dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang halus dan juga lembut ya. Jadi kita gunakan cara seperti ini ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini ya, udah sedikit halus, kemudian kita naikkan kecepatannya ke kecepatan sedang ataupun kecepatan tinggi ya. Nah, itu disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, kalau dirasa adonan ini kurang lunak, jadi teman-teman boleh menambahkan lagi bahan cairnya. Dan di sini saya tadi menambahkan lagi 10 gram, tapi tidak saya shoot ya teman-teman. Jadi opsional ya teman-teman, disesuaikan aja dengan kelembapannya tepung. Jadi bisa 320 sampai 330 atau disesuaikan aja dengan kelembapannya tepung. Karena setiap daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Nah, oke, setelah semuanya tercampur rata dan adonannya sudah mulai kalis dan permukaan adonannya pun ini sudah halus, kita matikan mixernya. Nah, di sini saya akan istirahatkan dulu selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit kemudian ini langsung aja kita akan timbang. Nah, sebelumnya kempiskan dulu ya, supaya tidak banyak gelembung di dalam adonannya ya. Nah, dengan cara tadi diistirahatkan dulu setelah kita mixer, ternyata itu bisa membuat serat donat itu lebih halus ya teman-teman. Jadi ini saya sudah lakukan percobaan ini berulang-ulang ya. Dan mungkin di video yang lama banget ya, video jadul saya itu memang caranya seperti ini ya. Jadi diistirahatkan dulu setelah di mixer ya. Tapi tidak perlu lama-lama, jadi cukup 5-10 menit saja ya. Nah, ini tujuannya supaya nanti serat donatnya itu menghasilkan serat donat yang
halus gitu ya. Nah selanjutnya bulatkan adonan, ini dikempiskan dulu, kemudian ini sambil ditekan-tekan ya supaya adonannya itu lebih padat dan tidak ada gelembung udara di dalam adonan ya. Nah kemudian ini kita rounding seperti ini. Nah teman-teman bisa lakukan cara yang lain ya kalau misalkan cara seperti ini kurang nyaman buat teman-teman. Nah selanjutnya kita lihat bagian bawahnya, ini sambungan adonannya dicubit-cubit tipis aja ya, jangan cubit yang tebal-tebal gitu ya, kemudian ditekan-tekan supaya rata. Nah selanjutnya kalau sudah selesai kita bulatkan, ini kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 20 menit supaya adonan itu lebih rileks ya. Nah ini setelah 20 menit kemudian kita akan pipihkan. Untuk cara pertama ini saya pipihkan langsung di dalam cetakan. Tekan dengan perlahan aja, tidak perlu yang kuat-kuat banget, perlahan tapi pasti ya sampai udaranya ini keluar, sampai ada bunyi ces gitu ya udaranya keluar. Nah itu baru kita lubangi adonannya. Nah tujuan daripada kita tekan dengan perlahan supaya nanti donatnya ini tetap berwhite ring ya ketika digoreng. Nah untuk melubangi adonan bisa gunakan telunjuk, bisa juga gunakan alat pembolong lain ya. Tapi sebaiknya sih untuk ukuran donat kecil seperti ini ya, timbangannya 25 gram, sebaiknya tuh gunakan alat pembolong yang kecil atau menggunakan jari telunjuk aja ya, supaya tidak banyak sisa adonan ya, sehingga nanti hasil donatnya itu lebih menul-menul. Nah teman-teman bisa dilihat juga ini bagian bawahnya harus dicek ya, kalau ada yang terbuka ini kita bisa rapatkan kembali ya. Nah untuk kali ini saya gunakan scraper ya untuk menekan adonan. Ini tujuannya supaya udaranya keluar. Nah dan juga bisa menghasilkan donatnya itu lebih kokoh, lebih rapih gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan ada gelembung di bagian pinggirnya, ini kita bisa tekan aja seperti ini ya. Kalau misalkan ditekan ini biasanya tuh suka langsung bermunculan gelembung ya di bagian samping itu ya. Nah ini ditekan aja tidak masalah ya, kayak seperti ini ya. Nah kemudian kita masukkan lagi ke dalam cetakan, ini supaya lebih rapih lagi gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan buat donatnya terburu-buru, terkadang saya juga tidak pakai cetakan, langsung dipipihkan menggunakan scraper, langsung saya lubangi gitu aja teman-teman. Kalau misalkan terburu-buru banget, tidak ada stok untuk jualan dan kita diburu-buru waktu gitu ya. Oke, ini kita lubangi. Kemudian karena ini lubangnya kecil, nah ini saya lebarkan, dan cetakan yang saya gunakan itu diameter 6 cm. Nah supaya donatnya itu hasilnya nanti lebih besar ya, lebih dari 6 cm, bisa menghasilkan 7-8 cm. Nah caranya dilebarkan aja lubangnya ya seperti ini. Nah selanjutnya setelah selesai kita istirahatkan lagi atau kita proofing sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat ya. Nah untuk waktu proofingnya itu disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing, dan biasanya juga tergantung daripada karakter adonannya sendiri ya. Nah di saat ini adonan sudah seperti ini ya, sudah mengembang dan ini kulitnya tuh masih terlihat tebal dan masih kokoh. Ini kalau diangkat itu tidak penyok ya. Nah saatnya kita panaskan minyak. Jadi ketika kita panaskan minyak, jangan tunggu adonan sampai kulitnya tipis ya teman-teman. Nah selama proses kita memanaskan minyak, kita buka adonan ini ya, jangan ditutup. Tujuannya tuh supaya permukaannya itu tidak lembab, jadi supaya kering, sehingga nanti ketika kita goreng ini donatnya akan lebih kokoh lagi gitu ya teman-teman. Nah oke, kita goreng menggunakan api kecil saja, dan untuk panaskan minyak juga jangan sekaligus api besar, jadi gunakan api kecil ya.
Nah, ini untuk cara menggorengnya, bisa goreng bagian atasnya dulu. Nah, seperti ini ya. Bisa juga digoreng bagian bawahnya dulu. Itu sih tidak berpengaruh besar ya, tidak berdampak apa yang hasilnya gimana-gimana, itu sih menurut saya tidak ya teman-teman. Jadi ini random aja, teman-teman mau goreng bawahnya dulu boleh, goreng atasnya dulu juga boleh ya teman-teman. Nah, setelah kedua sisinya sama rata, ini kita angkat. Oke, kita angkat, ini hentakan dulu ya supaya minyaknya itu turun dan juga supaya white ringnya itu tetap kokoh ya, tidak susut, tidak turun. Nah teman-teman, kalau misalkan waktu proofingnya pas, adonan ketika digoreng itu akan mengembang lagi ya. Beda kalau misalkan kita goreng donat sudah over proofing atau donatnya itu kulitnya sudah terlihat transparan, ketika ditekan atau tersentuh tangan itu langsung penyok ya, kempis dan tidak kembali ke bentuk semula. Nah, itu sudah over proofing. Ini kalau digoreng itu, kalau donat over proofing biasanya tuh bukan mengembang lagi pada saat digoreng, tapi malah dia akan ciut ya, akan kempis gitu ya teman-teman, sehingga white ringnya itu jadi kecil dan juga donatnya keriput, lalu juga bisa menyerap banyak minyak ya. Nah, oke, setelah kita goreng semua, ini hasilnya ya. Untuk satu resep ini dengan berat timbangan 25 gram menghasilkan 39 biji donat ya. Ini bisa dilihat donatnya lumayan menul-menul ya, dengan berat timbangan 25 gram. Dan saatnya kita lihat serat donatnya ya teman-teman. Untuk besar donatnya ini rata-rata 7 cm, 7,5 cm gitu ya teman-teman. Jadi memang cukup besar ya teman-teman. Nah, itu tergantung kita mencetaknya ya. Nah, ini bisa lihat donatnya tuh empuk banget. Ini seratnya tuh betapa halusnya dan lembut sekali teman-teman. Bisa lihat ya. Masya Allah, ini memang benar-benar lembut teman-teman. Dan untuk menghasilkan donat yang lembut, empuk, bukan sekedar bahan yang berkualitas ya teman-teman, atau sekedar bahan yang memang masih fresh gitu, masih segar ya, tapi harus didukung juga dengan cara pembuatan. Tuh teman-teman bisa lihat seratnya itu halus banget, dan ini seratnya panjang-panjang. Untuk tepung yang saya gunakan itu cakra kembar emas ya. Memang untuk cakra kembar emas ini hasilnya tuh lebih lembut ya teman-teman. Teksturnya tuh lebih lembut, dan untuk menghasilkan serat yang halus seperti ini gunakan cara seperti tadi ya teman-teman. Insya Allah akan menghasilkan serat donat yang halus dan lembut. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, tidak mengurangi rasa hormat saya, juga tidak bermaksud menggurui ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing aja pengalaman saya pribadi. Jadi dengan cara ini hasil donatnya itu lebih empuk, lembut, seratnya halus ya teman-teman. Oke, selesai sudah videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.